Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang shutdown. Kenapa sih kok pemerintah US itu doyan sama shutdown gitu? Sebenarnya shutdown, sebenarnya shutdown gitu. Nah, apa kira-kira dampaknya ke pasar modal? Nah, pertanggal 1 Oktober 2025, pemerintah US resmi dinyatakan dalam kondisi shutdown atau berhenti beroperasi. Ini sebetulnya bukan pertama kali, tapi sudah berkali-kali gitu. Nah, kenapa sih kok jadi negara, apa sih yang jadi masalah gitu ya, sampai jadi presiden dominan di DPR, kok bisa shutdown gitu. Nah, eh, kalau shutdown definisinya adalah kondisi sebagian, nggak semua ya, sebagian lembaga pemerintah Amerika Serikat, terutama yang non-esensial, terpaksa berhenti beroperasi karena anggaran tidak disetujui oleh Kongres. Jadi kan setiap tahun tuh Menteri Keuangan mengajukan anggaran ke DPR. Nah, kalau disahkan bisa jalan. Berdasarkan anggaran itu pemerintah bisa bayar gaji, bisa transfer infrastruktur, bisa transfer untuk program BLT dan sebagainya. Nah, kalau nggak disetujui gimana? Ya udah, berarti proses menggajinya ilegal tuh, nggak ada dasar hukumnya. Nah, jadi itu yang terjadi di US. Nah, yang diberhentikan ya, itu, sorry, mulai dari kayak penjaga taman nasional, penjaga museum, sampai itu kan mungkin kita lihat oke lah. Tapi sampai yang research, data ekonomi, program sosial, pajak, izin usaha sama pendidikan itu juga kena shutdown gitu. Jadi eh, kalau dalam konteks pasar modal kemarin saya baca dari Bloomberg gitu ya. Dia tulis kan setiap tanggal 15 itu publikasi data inflasi. Nah, yang inflasinya si BPS-nya kena shutdown gitu. Jadi kalau misalnya sampai tanggal 15 nggak dipulihkan, ya udah mereka nggak masuk kerja juga karena nggak digaji, sama ini publikasinya akan mundur gitu. Nah, data inflasi US itu kan data yang sangat krusial. Dipakai oleh bank sentral untuk menentukan suku bunga naik atau turun. Dipakai oleh apa banyak model teori ekonomi untuk memprediksi kira-kira ke depan seperti apa. Kalau data-data gimana? Nah, jadi orang kayak blind gitu, buta gitu. Nah, kemudian eh, yang parah nih, tadi 2-3 hari lalu saya dengar di radio Singapura ya, dia bilang penerbangan di US itu saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi saya dengarnya dia bilang ada namanya ATC. ATC itu Air Traffic Controller. Jadi kalau misalnya kamu di pesawat yang ada tower tinggi-tinggi itu dia yang menentukan pesawat mana turun dulu. Habis ini kamu muter, turun dulu segala macam. Karena runway-nya kan cuma satu atau dua. Pesawat yang mau landing kan banyak. Jadi biar yang landing itu aman, yang mau naik juga aman, antriannya seperti itu. Nah, karena shutdown kayaknya sebagian itu pekerjanya dikurangi sehingga terjadi tumpukan gitu loh. Belum yang visa, orang mau apply visa ke US. Nah, walaupun disebutkan ya yang penting kayak militer, rumah sakit, penjara, transportasi udara ya, saya nggak tahu yang mana gitu. Tapi gajinya itu ditunda sampai anggaran disahkan. Nah, bayangkan betapa kacaunya gitu loh pemerintah di Amerika. Kalau terjadi di Indonesia, waduh itu lebih parah lagi. Uh, jadi untunglah walaupun ada demo-demo sempat rusuh, tapi kita belum sampai di situ. Nah, pertanyaannya apakah ini pertama kali di US? Ternyata enggak gitu. Ini saya ambil dari Statista ya. Dari tahun 1976 sampai dengan 2019 itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 kali pemerintah US itu shutdown sampai dengan 2019 ya. Kalau tambah yang sekarang berarti sudah 22 kali gitu. Nah, angka ini adalah berapa hari shutdownnya. Nah, ada yang 10 hari, ada yang 12 hari, ada yang 17 hari, ada yang 1 hari. Yang paling lama tuh 35 hari. Ini siapa? Trump. Waktu itu Trump mau bangun tembok di perbatasan Meksiko, DPR-nya nggak setuju gitu. Nah, waktu itu engkel-engkelan sampai akhirnya 35 hari ini. Nah, kalau lewat dari 1 bulan, Bapak Ibu kan kasihan orangnya. Orang kan digaji. Bayangkan kita sudah punya cicilan KPR, punya cicilan kartu kredit, punya cicilan ini, cicilan itu. Terus lewat pas tanggal gajian karena shutdown nggak digaji. Ini ya luar biasa apa kacau ekonominya. Nah, kalau 1 Oktober dia mulai shutdown,
per hari ini ya, tanggal 9 Oktober, sepertinya belum ada tanda-tanda itu disepakati. Jadi ya, ya sudah 7-8 hari seperti itu. Em, nah, pernah nggak waktu di pemerintahan sebelum ini, yang Biden Kamala? Kalau berdasarkan statistika, tidak. Tapi saya baca ya, itu dulu, apa namanya, eh, dulu itu masalahnya, kayak mereka nggak sepakat juga, tapi last minute bisa bisa ketemu gitu. Nah, eh, kenapa kali ini shutdown gitu ya? Saya terus terang tidak begitu mengerti full em, perpolitikan di US, tapi berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya lihat di sosmed dan segala macam, salah satu isu yang jadi pertentangan adalah begini. Eh, jadi di Amerika ada masalah imigran ilegal. Imigran ilegal itu berarti dia masuk tanpa melalui saluran yang resmi. Kan kalau orang Indo mau ke Amerika tuh apply-nya susah banget tuh. Harus ini, harus itu, belum tentu visanya disetujui pula. Nah, tapi di Amerika kan dia ada perbatasan dengan Meksiko, ada perbatasan juga dengan Kanada gitu ya. Banyak orang nyebrang yang dia nggak pakai jalur resmi, yang makanya Trump dulu mau bangun tembok di situ. Nah, orang-orang yang nyebrang ini, eh, lucunya ya kalau saya dengar ya, pas di zamannya Biden Kamala itu disuruh masuk aja, dikasih telepon, dikasih uang cash atau kartu kredit saya lupa, kemudian dikasih tempat tinggal. Ah, jadi dia kayak memasukkan banyak sekali imigran-imigran ilegal dari situ. Karena sangat longgar ya orang-orang tuh masuk terus gitu. Nah, ketika masuk, eh, dikasih dikasih fasilitas seperti itu, ya kemungkinan nanti kalau dia nyalon kamu pilih dia ya. Nah, jadi itu dipakai untuk mendapatkan suara gitu. Nah, selama mereka di sana juga dikasih fasilitas seperti semacam BPJS, semacam bansosnya. Tentu, kalau segitu banyak imigran ilegal masuk, kan campur sama kriminal, campur sama penjahat, campur sama apa, penyelundup narkoba dan lain-lain. Dan orang-orang ini eh, menyebabkan tingkat kejahatan di US itu meningkat. Nah, eh, udah gitu dapat lagi benefit sosial gitu, kayak BPJS, BLT dan sebagainya. Nah, Trump dia ingin memotong anggaran BPJS-nya ini, anggaran sosial ini, tapi spesifik untuk imigran. Nah, namanya politik kan, dipelesetkan, oh ini Trump mau potong semua bantuan sosial gitu. Jadi eh, itulah, maksudnya jadi panjang di sana. Kalau yang saya nangkap sih salah satu isunya seperti itu, walaupun mungkin ada banyak isu yang lain. Ya namanya politik kan, karena mungkin partai yang satu suaranya berkurang, dia mencoba untuk menggunakan suara-suara ini. Makanya di beberapa negara bagian US itu ada yang pemilunya nggak usah pakai KTP. Ada beberapa negara yang mewajibkan pakai KTP. Nah kalau dia nggak mewajibkan KTP kan, berarti siapa aja bisa voting, termasuk imigran ilegal gitu. Nah itu yang menjadi salah satu kenapa anggarannya nggak disepakati. Nah, tapi kan Trump ini mayoritas di DPR. Dia kan didukung Partai Republik. Republik itu mayoritas di DPR-nya. Kenapa nggak bisa disahkan? Kan toh kalau 50+1 itu selesai. Ini setelah saya cari tahu lagi nih, ternyata pemerintah US itu lebih rumit, jauh lebih rumit daripada Indonesia. Jadi kalau di Amerika itu ada DPR, House of Representative, ada juga Senate. Ya, Senate itu kayak di sini, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau Senate-nya dipilih 6 tahun sekali. DPR-nya 2 tahun sekali, presidennya 4 tahun sekali. Jadi dia nggak konsisten gitu. Makanya di Amerika tuh ada dia sebut dengan midterms elections gitu. Jadi kan presidennya 4 tahun, pas dia terpilih kan ada DPR-nya. Belum selesai masa jabatannya di tahun kedua, itu ada pemilihan ulang lagi di DPR-nya. Jadi kalau misalnya dianggap kurang bagus, yang tadinya partai pendukungnya itu bisa pindah ke bagian. Tapi kalau misalkan dia bagus, berarti DPR-nya akan menang gitu. Jadi dia unggul 2 tahun pertama di DPR, belum tentu unggul 2 tahun berikutnya gitu. Udah gitu ada senat gitu ya. Senatnya 6 tahun sekali, jadi senator gitu. Nah kalau di Indonesia, DPD itu independen. Jadi mereka itu tidak terikat pada partai. Kalau di Amerika, senator itu bisa dari Republik, bisa dari Demokrat, bisa independen. Bingung kan? Nah,
Nah, jadi itu bedanya di situ. Nah, kalau di dalam shutdown 2025 Oktober ini, eh, DPR-nya Republik itu 53%. Kemudian di, sorry, di Republik 50,3. Di Senatnya 53% gitu. Jadi actually dia juga dominan di DPR-nya maupun di Senatnya. Kalau gitu kenapa masih nggak disetujui gitu ya? Nah, khusus di Amerika ada yang namanya filibuster. Ya. Filibuster ini sebetulnya bagus sih. Jadi eh, karena dia ada DPR, ada senator. Kalau di Jepang itu ada upper house, ada lower house gitu. Senator itu dianggap upper house-nya, DPR-nya dianggap lower house-nya. Jadi itu beberapa perpolitikan di negara lain. Nah, kalau misalnya undang-undang, oke, 50+1. Tapi kalau anggaran itu harus 60%. Kenapa? Karena jangan sampai 50+1 itu menjadikan yang mayoritas membuli yang minoritas. Jadi itu semacam pelindungan kepada minoritas gitu loh. Sama lah ya kalau di di pasar modal gitu kan. Pemilik yang mayoritas kan bisa putuskan semuanya karena 50+1. Tapi kalau keputusannya merugikan pemegang saham minoritas itu ada hukumnya gitu kalau di luar negeri. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi khusus untuk anggaran itu menggunakan filibuster. Filibuster itu harus 60%. Nah, inilah yang menjadi ruang negosiasi antara legislatif dan eksekutif, di mana senator itu yang memegang porsi lebih penting. Jadi, oke nih, Trump mau potong anggaran ini. Oh, nggak boleh. Saya nggak, pokoknya anggaran ini nggak boleh dipotong segala macam. Nah, negosiasinya di situ. Nanti kalau ketemu jalan tengah, itu baru diputuskan gitu. Nah, di sini ada 4 poin ya. Jadi yang pertama yang tadi imigran ilegal tuh. Eh, Poin kedua ini apa? Demokratnya mau bantuan untuk Ukraina, Israel, Taiwan itu tetap jalan. Sementara Republik yang udah cukup gitu. Nah, kemudian Republik ingin anggaran militer naik, tapi sambil turunkan pengeluaran yang lain. Senatnya bilang, oh, kamu militer boleh naik, tapi nggak boleh banyak-banyak. Nah, satu lagi yang bikin Amerika itu kacau gitu, menurut saya sih ya. Bahwa di 2025 ini Trump berhasil menggolkan suatu undang-undang yang membuat dia itu punya kewenangan namanya rescissions. Rescissions ya. Rescission ini misalnya begini, DPR sama eh, eksekutif sepakat. Kita tahun ini keluarkan sekian untuk BLT. Nah, si Trump itu punya hak, misalnya mau keluarkan BLT 1.000 ya. Dia punya hak, nggak usah 800 aja. Jadi kayak presidennya punya hak veto untuk menstop anggaran yang sudah disetujui bersama gitu. Nah, ini tentu saja membuat oposisi nggak nyaman. Kalau itu percuma aja dong. Kita mau nego apapun, katakan kita deal, nanti dia stop gitu. Nah, jadi tentu mereka minta jaminan kan. Ini yang kita deal nggak boleh di rescission ya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kondisi ini terus terang ya tadi berbeda karena waktu itu lebih ke isu tembok. Kalau ini lebih ke 4 poin tadi. Nah, kalau misalnya ada perbedaan seperti ini bisa berakhir nggak? Ya harus bisa. Bagaimana caranya? Kompromi gitu. Jadi dua pihak ketemu, maunya bagaimana, sepakatin, selesai. Nah, kompromi ini harus tercapai, Bapak Ibu. Karena kalau nggak tercapai dan melewati tanggal gajian, bisa dibayangkan betapa marahnya karyawan-karyawan PNS-nya di sana. Kemudian kalau misalnya data terlambat, tentu investor jadi bingung. Saya mau investasi, data inflasinya nggak ada. Lebih parah lagi nanti yang soal ini, apa namanya, rating gitu. Ratingnya kan sudah diturunkan dari triple A jadi double A plus. Tadinya dari 3 lembaga rating baru 2, sekarang dia tiga-tiganya. Nah, per 1 Oktober itu saya baca di berita, yang dirumahkan tuh 800 ribu orang. Bayangkan 800 ribu orang, nanti pas bulan gaji, tanggal gajian nggak gajian gitu. Nah, itu menurut saya eh, sangat sangat apa namanya? Sangat fatal ya. Keputusan investasi yang tergantung pada suku bunga dan inflasi itu puluhan ribu triliun gitu. Karena sudah triliun dolar di Amerika. Jadi ibaratnya kalau saya jadi investor di Amerika, saya biasa pakai GPS. Sekarang GPS orang GPS-nya nggak digaji. Jadi GPS-nya mati. Terus udah gitu kacanya agak buram juga gitu. Nah, bisa nggak saya nyetir? Bisa. Tapi saya menyetirnya bebas saja gitu. Nah, itu yang sekarang kejadiannya. Jadi makin lama
itu kacanya akan semakin buram gitu. Nah, itu tentu tidak baik bagi ekonomi US. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan shutdown itu terus bikin pasar modal negatif? Enggak juga. S&P 500 naik-naik aja. Kemudian harga obligasi US juga lagi bagus gitu. Nah, kalaupun misalkan ada koreksi di harga obligasi, itu mekanisme pasar, bukan karena crash. Nah, dalam jangka panjang, apabila shutdown-nya berlarut-larut, nah tentu itu akan mempengaruhi kredibilitas negara US. Tapi kalau harga obligasinya, saya lihat kayaknya terpisah sendiri. People just don't believe dolar. Tapi kalau beli obligasi dolar, oke. Dolarnya mungkin dia kurang nyaman. Nah, kalau bagi pasar modal Indonesia bagaimana? Kalau di Mandarin itu ada istilah Cian Kuai Pu Kuai. Artinya kamu lihat yang aneh, Cian. Ya, Cian itu melihat, Kuai itu aneh. Pu tidak, Kuai aneh. Jadi Cian Kuai Pu Kuai artinya kamu udah biasa lihat yang aneh, hanya nggak aneh lagi gitu. Kalau Indonesia yang mendekati mungkin sudah jadi makanan sehari-hari. Karena sudah terlalu sering lihat, ya udah nggak kaget lagi. Jadi nggak ada ngaruh apa-apa. Nah, eh, memang pada akhirnya sebaiknya ya sebagai ekonomi terbesar di dunia itu harus mereka terus beroperasi. Malu-maluin shutdown gitu. Sekarang saja sudah apa gap dengan China semakin eh, tipis. Kalau kayak gini dia lama-lama dia akan disalip sama China. Tentu itu tidak baik untuk semua begitu. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar bisa di kolom komentar ya, kolom chat ya. Terima kasih.